balik lagi bareng gue Arya. Dan Anti. Dan waktunya kembali untuk ngomongin horor lagi. Ya. Banyak banget ya horor Indonesia seperti biasa lah. Jadi minggu ini kita kebagian lagi horor, yaitu film Mad Ankara of Madness. Ya bahasa Inggrisnya itu ya. Ini adalah film horor dari 4K Film ya, alias 4Color. Betul. Jadi produsernya udah jelas Iva Isfansyah dan didirect sama Eden Junjung ya. Ini kayaknya debutannya Eden Junjung deh, film panjang. Soalnya terakhir yang aku inget tuh dia bikin film pendek gitu. Pernah masuk FFI juga. Film ini juga dibintangi oleh Raihanun sebagai Ambar, Wani Darmawan, Lukman Rosadi as always. Iya. Terus ada Aksara Dena yang jadi suaminya Raihanun ya. Mas Jarot. Kang Jarot ya. apalah. Dan sisanya sih kalian pasti familiar lah. Soalnya ini tuh aktor-aktor yang sering ada di film-film settingnya di Jogja asli. Iya, Jogja ini ya. Sangat Jogja sekali ini tuh asli. Jadi pasti familiar lah. Ceritanya tentang Ambar yang lagi nyari suaminya. Suaminya itu hilang karena kerjanya tuh di tambang pasir ya. Tiba-tiba nggak pulang ya. Betul. Dan akhirnya ya Ambar mau nggak mau kerja juga lah di sana gitu ya. Sekalian nyari tahu lah. Ternyata usut punya usut, suaminya ini sempat main ke tambang pasir yang ada di belakang bukit ya. Tambang berlian. Betul. Karena itu bukan tambang pasir biasa. Yang kerja di sana adalah orang-orang yang disiksa ya sama bosnya Wani Darmawan itu yang katanya mau ikut pemilu. Film ini tuh sebenarnya nggak usah ada setannya juga sudah mengerikan ya, karena iya banget. Pekerja-pekerja di tambang berlian itu disiksa terus ditanyain ke penonton gitu. Jadi yang setan itu siapa? Siluman atau manusianya gitu kan? Selalu ada begitunya. Ya menarik sih kalau kata aku dari segi tema ya. Mendekati realita banget ya. Kebanyakan. Ya, Iya. Emang udah nyata. Iya, maksudnya kayak banyak hal yang bisa possible banget dari nonton film ini gitu, kayak pekerja yang ditindas, bayarannya tidak layak dan miskin-miskin aja terus biar kerja dari pagi ketemu pagi tetap miskin gitu kan. Betul. Kayak nggak ngaruh. Iya, kayak gitu. Atau kayak penguasa yang seenak jidatnya, setan sungkem kayaknya. Setan pensiun ngelihat manusia seperti ini gitu. Jadi kayak hal-hal kayak yang iya juga ya gitu. Benar. Kayak menyedihkan sih. Makanya ini mah horor kehidupan sebenarnya. Iya sih. Tidak usah pakai setan juga udah horor. Kan ada tuh yang dialog gini, jangan takut sama setan. Iya, takut sama manusia. Itu udah langsung disebutin lagi, literally disebutin di dialog. Iya. Jadi emang bener sih, emang seakan-akan kita masih belum paham gitu kan. Yang lebih mengerikan itu manusia. Iya, gitu. Soalnya emang lebih setan ternyata. Pemainnya lah, itu udah enak banget lah. Nggak usah ditanya lah pemainnya. Betul. Terus aku juga suka di sini kan kayak beberapa kali itu kan di shot di tambang gitu ya, yang di luar, yang di tambang pasir, atau bahkan yang malam-malam tuh yang di tambang yang berlian itu ekstrasnya lumayan sih, kayak enak gitu, terus nyebarnya enak gitu, maksudnya nggak yang ngumpul atau yang gimana gitu. Enak pas ada shot yang jauh, yang apa kayak ya bagus aja, walaupun ini di tambang malam hutan, tapi tetap ya enak, gambarnya mah enak, pastilah udah jelas itu mah. Betul. Gitu. Terus itu ada shot gunungnya bagus ya, itu gunung yang akhirnya nanti meleduk. Terus aku ini sih agak kaget tuh yang di belakang tuh Raihanun menyabet sesuatu itu. Dan itu bagus loh. Iya. Maksudnya benar. Kadang tuh kalau misalnya ada adegan-adegan seperti itu kan tidak jelas ya. Betul. Pas udah kepotong gitu, bentukan mukanya tuh nggak jelas gitu ya. Kalau ini tuh jelas dan bagus. Terus pas dia lagi mau nyoba masang juga bagus gitu. Kan kadang ada yang kayak ya ampun patung banget. Kalau ini tuh enggak gitu. Jadi kayak bagus deh, aku suka. Ini juga sih, maksud aku di sini tuh semua sesuai porsinya sih. Ada mitos lah di situ. Kalau malam terus pulang kayak gitu, dan ternyata ada sesuatu itu cocok gitu di situ, sesuai, cukup. Terus nanti ada kayak misalnya adegan ada si Bogel merasa bersalah dan dia dihantui sama hantu itu tuh pas juga porsinya di situ. Jadi nggak kayak tiba-tiba kok ada setan kayak gitu. Jadi kayak ternyata itu cuman karena dia merasa bersalah jadi seperti ini. Atau kayak misalnya si Ambar didatengin ya karena dia emang pikiran gitu, kok suami nggak pulang-pulang gitu. Jadi maksudnya
hal-hal horornya tuh sesuai, di dramanya juga atau misteri thrillernya juga sesuai sih. Jadi nggak kayak mentang-mentang film horor hantu, jadi ya udah dihantuin aja semua. Karena ya mereka mah yang penting ngikutin ceritanya aja horornya, bukan karena emang harus terus takut-takutin ya gitu. Iya. Dan ya itu dia, karena horornya kan sudah terlihat dari kegiatan sehari-hari gitu, bukan cuman dari setannya gitu. Dari kehidupan karakternya saja sudah horor. Ada mangku pocong ya? Iya benar. Ini di sini baru lebih otentik mangku pocongnya. Betul, aku setuju. Ini harusnya mangku pocong aja judulnya. Pasti banyak yang nonton. Tapi bagus sih pas bagian nguburin suaminya tuh bagus. Maksudnya walaupun sebentar, terus minimalis gitu pas dia adegan nguburin tuh itu bagus banget. Meskipun ya emang secara pacing lambat ya filmnya. Karena ya itu dia, lambat karena memang di situ-situ aja ya, balik lagi lokasinya ya. Gak ada eksplorasi kemana lagi gitu. Tapi aku juga mikir mungkin sengaja kali ya sama filmmakernya, biar ya kita diliatin kayak si buruh itu gitu, nggak bisa kemana-mana. Bener nggak sih perasaannya? Ya kan di situ mulu kan, kerja nggak kayak gaji dikit gitu, nggak bisa kemana-mana. Even ada satu karakter si Bogel emang mau keluar dari situ pun nggak bisa. Iya, kasihan ya kan? sih dia. Yang aku harapin sih sebenarnya karakternya ada yang lebih diulik lagi, terutama Raihanun sih. Menurut aku di sini karakter Raihanun, istrinya si Jarot ini tuh kayak ya udah dilihatinnya aktivitasnya gitu aja gitu. Harusnya diulik lagi karakter dia tuh kayak gimana. Aku ngerasa karakter Ambar ya sama aja kayak buruh-buruh lain gitu. Iya. Porsinya ya, maksudnya kita kan dilihatinnya dia udah naik sepeda aja. Nggak naik, tolong dibenerin dulu. Nggak naik loh aja. Dia itu sih kayak yang benar. Kenapa sih Ambar apa sih namanya, ngebawa sepeda mulu gak dinaik-naikin. Bener. Padahal tadinya aku pikir karena ditambang tuh yang pas pertama datang kan batu-batu tuh. Susah kan gonceng anaknya gitu-gitu. Tapi pas di jalan gede juga enggak. Di jalan yang bagus juga enggak. Jadi kenapa? Dan sampai akhir aku nungguin kok dia naik-naik gitu. Sedih banget sih aku kalau digituin satu-satu ya, dijabarin satu-satu tuh kayak udah oke, ini oke. Tapi secara keseluruhan tuh kayak ada yang kurang gitu. Kayak kurang nampol gitu loh kalau buat aku sih. Mungkin directingnya kali ya emang belum ini aja kali, belum bisa mengolah babak satu babak duanya jadi lebih menarik kalau kata aku gitu kan. Iya. Jadi kayak aduh, aku menunggu ada sparks or something gitu, tapi ya udah kita kayak ngikutin aja, tapi nggak ada yang gimana bangetnya gitu loh. Bahkan ada kayak momen-momen yang bisa lebih nampol, kayak ada tuh yang kata si Bogel, kamu mau kemana? Mau ke hutan? Mau nyari suaminya gitu kan. Terus sini dulu, ayo ngobrol gitu. Padahal itu kan sebenarnya di situ kayak bisa dibikin kayak lebih gimana gitu, kayak kita lebih aduh kayak gitu. Ya sayang banget. Kayak kurang intens ya, padahal bisa loh di situ gitu. Iya, maksud aku directingnya kayak terlalu biasa aja sih. Iya, belum untuk ya, adegan kayak gitu tuh harusnya bisa dibikin lebih gimana lagi gitu. Atau kayak misalnya waktu si Raihanun sama anaknya lagi, akhirnya mereka nyampe tuh ke Berlian, terus kan ngintip tuh di atas, terus anaknya ngelihat ada sesuatu, terus anaknya gini-gini, terus istrinya fokus ke depan, batu-batu jatuh, terus datang tuh kepala security. Bisa ya dibikin thrilling tuh nggak sih? Kayak anjir dia mau naik, ketahuan ya apa gimana gitu. Tapi ya enggak juga, jadi kayak ya udah biasa aja. Baru gini baru dipanggil kan, nggak jadi naik. Ya plotnya tuh sederhana banget gitu soalnya. Jadi biasanya kalau di plot yang sederhana, treatment directingnya harusnya bisa lebih dieksplor lagi gitu, biar bikin cerita yang sederhana ini nampol gitu kan biasanya. Tapi at least di babak 3-nya lumayan. Meskipun balik lagi bagian chaosnya itu menurut aku juga kayak secara treatment kayak kurang intens juga gitu. Kayak ya udah cutnya terlalu cepat gitu, terus nggak diliatin chaosnya itu brutal sekalian gitu kan. Ya meskipun nanti ada bagian yang brutalnya terakhir gitu, tapi yang menuju kesananya itu kurang menggebu-gebu gitulah. Iya. Itu tuh yang kayaknya bisa ditingkatkan lagi gitu kan. Itu adegan menuju puncak gitu kan. Afi menuju puncak. Afi itu apa ya? Aku nggak tahu, aku belum lahir pas angin. Kamu taunya ini ya, berpacu dalam melodi ya kamu taunya. Tapi kalau yang memorable apa? Bogel ini sih naik ke truk itu memorable aku pas dia melakukan apa yang disuruh sama Raihanun itu, kayak mudah-mudahan kamu begini. Akhirnya dia melakukan itu. Bagus, sadar diri dia, bagus. Alhamdulillah ya. Harusnya orang-orang yang sudah melakukan kesalahan sadar diri ya. Jadi kayak ya udah, jadi nggak repot gitu yang lain. Betul.
Kalau aku ya suka terakhirnya juga sih. Akhirnya kan semua melawan buru. Iya. Bagus lah, maksudnya jadinya ada harapan gitu. Iya. Melawan, setidaknya melawan. Ini yang ngingetin aku ke film-film kayak autobiografi yang kayak gitu-gitu kan. Dia berada di bawah bayang-bayang gitu, ketakutan sama atasan, sama bos, tapi di akhir kan udah gue lawan aja gitu. Jadi setidaknya itu statement lah gitu. Jangan mau diem aja. Terus, betul. Intinya mah jangan mau jadi tumbal proyek. Asik. Mantap. Sesuai judul lagu soundtracknya, Tumbal Proyek. Ini tuh Suka buat semua, bukan cuman tambang ya, semua proyek semua ya. Proyek, semua tumbal karena proyek akan seperti ini kayaknya sih. Bener. Kalau kita kasih skor berapa nih untuk Angkara Murka? Aku cukup aja sih, maksudnya ini nggak aneh-aneh, lurus-lurus aja. Aku kasih 6 hide and seek per 10. Aku juga lah 6 ya. Ini sebenarnya berpotensi banget kalau treatment direktornya nampol gitu, karena di beberapa bagian banyak banget potensi adegannya bisa lebih oke gitu. Tapi secara cerita sih ya udah cukup. Cuman kan horor itu ya kadang nggak cukup dengan cerita yang oke juga gitu ya, harus dengan eksekusi yang mantap juga gitu. Semoga aja nanti nextnya kalau mau bikin lagi bisa lebih mantap. Yes. Menurut kalian gimana filmnya? Silakan komen, kasih skor juga di skorfilm.com ya untuk Angkara Murka. Silakan. Ya udah kalau gitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Kalian juga bisa join membership Snakrip, beli merchandise Snakrip juga ada, linknya ada di deskripsi video ya. Sampai ketemu lagi di horor. Apakah horor mulu ya minggu depan? Oh iya ada lagi horor lagi. Selalu ada kan? Iya selalu ada, lupa. Udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.